Hai, hello, berjumpa lagi di Tupi Channel, teknik unik percetakan Indonesia. Kali ini kita akan belajar untuk membuat stiker vinil dengan tinta DIY base atau tinta standar ya. Ini penampakan stikernya setelah saya finishing dipotong dengan samurai. Oke? Oke, langsung saksikan saja video tutorialnya. Kita sekarang berburu bahannya. Ini adalah bahan stiker vinil putih. Nah, ini saya ada strokan vinil putih dan ini vinil transparan. Nah, ini semuanya strokan. Kebetulan banyak di mana ya? Di tempat sampah. Tapi saya ambil. Nah, ini adalah lem kayu PVC. Lem kayu PVC. Kemudian untuk alatnya adalah ini biasanya buat pasang stiker ya. Tapi kalian bisa buat sendiri. Yang penting ini di bawahnya adalah kain bluesdru. Bluesdru. Bisa ditempel pakai double tip. Nah, ini kain bluesdru. Ya. Kemudian ada hot gun. Nah, ini namanya hot gun. Ini saya beli baru sekitar harga kemarin 70.000, murah. Sekarang kita praktek saja langsung. Nah, ini untuk tempatnya harus media rata tanpa debu ya. Ini stiker vinil putih. Nah, lihatlah, ya kan putih. Oke, proses pertama adalah penuangan lem kayu kepada stiker putih ini. Dituangkan secukupnya, kemudian diratakan dengan spatula tadi ya. Nah, ini ratakan sampai terlumuri semua ya, terlumuri. Nah, terlumuri semua. Untuk video saya percepat supaya tidak membuat Anda nunggu-nunggu. Nah, setelah rata, sisihkan dulu. Nah, ini lihat dulu ya. Sisihkan dulu, kemudian kita ambil stiker yang transparan, vinil transparan. Kalau kalian tidak percaya, coba saya buka dulu ya. 1, 2, 2,5, 3. Nah, ini vinil transparan. Oke. Prosesnya sama seperti pada vinil putih. Tuangkan secukupnya. Kemudian oles-oles seratanya. Yang penting semua bagian terlumuri. Alangkah baiknya kita ulangi kegiatan ini 2 kali ya. Setelah pengeringan itu kita ulangi lagi supaya memastikan benar-benar semua sisi itu terlumuri dengan rata tanpa ada celah sedikit pun. Seperti para atasan ya di atas kita menutupi kejahatan mereka tanpa ada celah sedikit pun. Nah, kemudian kita keringkan dengan hot gun. Ini namanya hot gun. Kalau yang pegang perempuan, hot sis. Ini berhubung yang pegang adalah laki-laki, jadi hot gun. Nah, gitu. Usahakan jangan terpaku pada satu titik, karena ini kan stiker. Kalau terpaku pada satu titik, pemanasan tersebut akan membuat stiker itu mengelun, atau bahasa Indonesianya itu melepuh apa ya, intinya begitulah. Nah, ini untuk stiker vinil yang putih tadi. Kita keringkan sampai benar-benar kering. Nah, jangan terpaku pada satu titik saja ya. Alangkah baiknya hot gun itu kalian gerak-gerakan dengan kecepatan standar saja. Nah, setelah semuanya kering, kita lapisi baluri 1 kali lagi untuk supaya hati kita apa namanya ya,
tidak goyah ya, tidak goyah kalau ini tidak rata, supaya hati kita itu paten, hati kita itu tidak was-was kalau ini sudah termuri semua apa belum gitu ya, udah semua atau belum. Nah, kita ulangi proses ini 2 kali, ingat 2 kali ya, saya ulangi lagi 2 kali. Oke, sampai benar-benar kering merata. Kalau cuma kering tapi nggak merata, sama aja bohong. Harus kering dan merata. Oke, semuanya sampai kering dan merata. Nah, ini sudah kering. Tapi ini ada tapinya. Ini setelah kering kan tadi stiker dilumuri dengan tidak merata bagian bawahnya biasanya ya. Karena saya tidak konsentrasi banyak yang lalu lalang tadi. Ada yang ambil banner, ada yang cetak stiker, ada yang lain-lain. Nah, jadi tidak konsen sekonsen-konsennya. Jadi bagian ini, nah ini kan lemnya terlalu tebal di bagian bawah. Ini saya buang. Nah, ini terlalu tebal ini. Kalau di print nanti nyangkut di headnya. Oke. Nah, bagian bawah dan bagian atas kita potong. Potong ya. Potong. Nah, untuk yang vinil putih juga sama. Bagian yang terlalu tebal kita buang saja. Buang itu kalau di sini nama orang ya, perempuan biasanya namanya buang. Nah, kita potong bagian yang sekiranya tidak diperlukan. Nah, kebetulan ini vinilnya ukuran 25 x 25. Sementara printer saya adalah printer maksimal F4. Nah, jadi saya potong pinggirnya supaya tidak nyangkut ya, supaya bisa dimasukkan ke tray printer. Nah, sampingnya juga saya buang sekalian karena nanti desainnya satu desain, jadi ukurannya satu ukuran, biar tidak terlalu banyak menata desain. Nah, seperti ini. Lanjut proses pengeprintan. Kita print dengan printer tinta Dye-Base atau tinta basic air, tinta biasa, printer rumahan yang biasanya dimiliki oleh teman-teman di sini ya mungkin ya. Nah, berhubung saya suka Naruto, jadi saya ngeprint stiker Stitch ya. Oke, ini printernya, penampakannya sangat bobrok sekali. Ini printer sudah berusia lumayan sekitar 2 tahun 1 bulan dan 5 hari. Nah, untuk settingannya ini A4. Kemudian ini pakai paper matte ya. Paper matte Epson matte. Nah, standarnya kita ganti tinggi. Kemudian pilihan lainnya custom. Lanjutan kontrol warna. Nah, ini kita samakan ya. Kita tinggikan untuk kontras dan apa tadi namanya. Nah, ini yang penting sisi kanan dan sisi kiri itu warnanya hampir menyerupai. Nah, setelah itu proses print. Nah, karena kertasnya kecil, jadi stikernya saya posisikan di atas bagian tengah. Nah, karena tray-nya ini adalah tray center tray, bukan printer seri Epson yang dulu-dulu ya. Itu tray-nya masih di samping kanan kalau nggak salah. Nah, kita lihat proses pengeprintannya. Saya percepat videonya. Nah, lihatlah, sudah mulai tampak. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya tidak ada yang blobor sama sekali karena kita sudah yakin, mantap,
sudah tertutupi dengan lem kayu semua bagian-bagian stiker tersebut. Kita print satu lagi untuk stiker transparan. Nah, di sini nih stiker transparannya agak melengkung ya, bukan agak lagi tapi melengkung. Nah, supaya tidak menyangkut di bagian head, kita ratakan dulu. Ini ratakan serata-ratanya. Rata serata ratanya. Nah, kalau hati kita sudah mantap ini rata, kita masukkan saja. Nah, bagian belakang masih bergelombang ya. Kebetulan desainnya tidak sampai ke belakang, jadi bagian belakang bergelombang tidak masalah. Nah, kita senterkan lagi untuk traynya ya, supaya tidak miring samping kanan ataupun samping kiri. Nah, ini ada notifnya masih. Klik. Nah, langsung proses pengeprintan. Kita lihat proses pengeprintannya. Nah, ini berhubung tadi masih ada yang menekuk ya di bagian ujungnya. Ini terkena hit. Jadi agak seperti ini. Nah, lihatlah. Hasilnya sangat-sangat sama. Nah, lihat. Hasilnya sama. Kemudian setelah kita print, harus dikeringkan terlebih dahulu. Karena ini tintanya masih basah, tinta basic air, keringnya itu lumayan lama. Nah, ini sedang bikin menu ya. Dan stiker kita masih potong manual pakai gunting. Nah, ini adalah Mbah Buyut. Oke, kita keringkan dengan hot gun. Oke kan, hot gun. Sampai benar-benar kering. Sampai benar-benar hati kita mantap bahwa stiker itu benar-benar kering. Nah, jangan terpaku pada satu titik ya. Sekali lagi, jangan terpaku pada satu titik pemanasan. Nanti stikernya terbakar. Goyang-goyangkan hot gunnya seperti ini. Iya. Agar tidak terkena pembakaran. Langsung. Nah, ini sudah kering. Nah, ini bagian yang terkena head tadi. Nah, terkena head, jadi gambarnya juga membayang dua bayangan, tapi biasanya untuk bagian yang terkena headnya saja. Untuk ke samping kirinya itu sudah normal kembali karena sudah otomatis. Tidak seperti printer-printer yang dulu. Sekali nabrak ke belakang pasti lumayan hancur. Nah, sekarang kita tes ya. Kita tes bahwa ini adalah benar-benar tinta DY-Base, tinta berbasis air. Kita tes. Kalau ini luntur, berarti ini benar-benar tinta berbasis air. Nah, saya tidak membohongi hati saya, atau lagi membohongi hati kalian. Ini benar-benar tinta DY-Base. Lihatlah, saksikan secara seksama. Nah, lihatlah, ya kan? Warnanya menghilang dari pandangan kalian. Oke. Setelah itu kita praktekkan untuk menempelnya di bagian-bagian tertentu ya. Waduh, ini kecipratan air, jadi pasti nanti ada bagian yang agak luntur sedikit kecipratan air. Nah, tempat saya ini berada di kaki Gunung Slamet ya, Jawa Tengah, Purbalingga. Itu Gunung Slametnya sedang tertutup, jadi tidak nampak, biasanya nampak. Nah, ini ruang kerja kami sangat berantakan, tapi berantakannya ruang kerja kami sangat kami syukuri, karena kalau terlalu rapi berarti tidak ada orderan. Oke, salam satu berantakan. Oke. Nah, ini pintu saja pakai banner. Nah,
sedang pengerjaan klien-klien kami. Sembari cetak banner, saya sempatkan membuat video tutorial ini supaya bermanfaat bagi teman-teman semua yang masih merintis di usaha percetakan. Bagi teman-teman yang baru ya, yang belum mempunyai printer laser namanya kalau yang pakai tinta serbuk ya, printer laser. Karena saya manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Jadi maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ini belum penutupan nanti. Nah, ini kita praktekkan ke tempel-tempel ke semua media ya. Oke, ini vinil putih. Vinil putih coba kita tempelkan di bagian kaca. Nah, ini kaca etalase. Etalase ini sudah berusia hampir 6 tahun lebih. Hampir malah lebih. Berarti udah lebih dari 6 tahun. Nah, ini stiker vinil transparan. Coba kita tempelkan di kaca. Nah, agak kurang nampak sebetulnya ya. Berarti kalau stiker transparan itu alangkah baiknya ditempel di media yang berwarna putih. Nah, seperti ini nih, media berwarna putih. Oke, kalau ini vinil putih. Kalau vinil putih ditempatkan di semua media berwarna lain, pasti akan putih. Karena pada dasarnya stiker itu putih. Nah, oke. Kemudian stiker transparan, coba kita tempelkan ke media berwarna putih. Apakah hasilnya berbeda? Ya tentu berbeda. Coba kita lihat dengan seksama. Iya, sangat-sangat memuaskan. Hasilnya putih. Iya putih. Ya. Untuk supaya meyakinkan, saya tempelkan ini juga ke berbagai macam media. Ini vinil putih ya, vinil putih. Tempelkan ke monitor teman-teman ya. Monitor teman ini tempel. Oke. Sepertinya kurang. Kita ambil lagi satu. Berhubung teman saya ini sukanya Doraemon, jadi saya tempelkan stiker Stitch. Karena warnanya sama, biru. Lihatlah, di media hitam saja yang warnanya hitam, stiker putih ini nampak begitu jelas warna dari kesan Stitch birunya itu, ya kan? Kalau ini, ya, ini biasa untuk label-label ya. Kalau klien minta yang murah bisa untuk label. Nah, kalau ini kan tidak anti air, tapi bisa ini diakali dengan biar bisa anti air. Nah, ini juga gantungan kunci. Nanti saya sempatkan juga untuk membuat gantungan kunci dengan cara tadi, dengan stiker injek buatan kita. Kalau sudah dibikin gantungan kunci, biasanya warnanya akan lebih awet. Dan nanti ada satu trik lagi ya, supaya lebih awet lagi. Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan channel kami ya, Tupi Percetakan, teknik unik percetakan Indonesia. Karena kita berada di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Semoga dapat bermanfaat. Selamat tinggal.